Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zalfa Ulaya dengan NIM 415250100006. Nah, di sini saya akan membahas tentang salah satu algoritma yang cukup menarik, yaitu Depending Depth First Search atau yang kita tahu IDDFS. Nah, algoritma ini merupakan gabungan dari DFS dan BFS. Kita masuk ke penjelasannya aja. Nah, IDDFS adalah teknik pencarian yang menjalankan DFS secara berulang dengan batas kedalaman tertentu. Nah, cara kerjanya itu yang kita lihat di sini ada codingan, yaitu di sini ada depth 0. Nah, kita mulai dari depth 0. Nah, kemudian meningkat ke depth 1. Nah, lalu meningkat lagi ke depth 2. Sampai seterusnya, sampai dia tuh nemu tujuannya, nemu hasilnya. Nah, terus di sini pertama-tama kita jelasin dulu DFS itu tuh apa. Nah, DFS ini dia memiliki keunggulan dalam penggunaan memori yang lebih efisien namun kurang optimal karena bisa terlalu dalam. Nah, kita jelasin ke BFS juga, yaitu dia mampu menemukan solusi terdekat tetapi membutuhkan memori yang besar. Oleh karena itu, IDDFS menjadi solusi dengan menggabungkan kelebihan keduanya, yaitu tetap efisien dalam memori dan mampu menemukan solusi dengan kedalaman minimum. Selanjutnya, kita di sini ada contoh. Nah, kita ada contohnya. Ini untuk mempermudah pemahaman, kita contoh misalkan di sini ada kayak pohon gini kan, pohon huruf. Di sini ada A, B, D, terus ada A, C, E. Nah, misalnya kita ingin mencari node E, tapi kita mulainya itu dari node A. Ya, otomatis kita mulainya dari node A kan. Tapi kita mau nyari node E. Nah, jadi depth 0 itu kita mengecek node A dulu. Tapi hasilnya tuh belum ditemukan. Kalau belum ditemukan, kita lanjut meningkat ke depth 1. Nah, dari A, terus kita cek ke B dan C. Habis itu belum ketemu juga kan hasilnya. Kita masih belum menemukan si E ini. Nah, terus berlanjutlah ke depth 2. Nah, kita dari depth 2 itu dari A lagi, dia berarti A, B, D. Nah, kemudian kita kembali lagi ke A, C, E. Pada tahap ini node E ini berhasil ditemukan. Berarti di depth 2 ini node E ini berhasil kita temukan. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa IDDFS melakukan pencarian secara bertahap dari kedalaman kecil ke besar dan akan berhenti ketika solusi ditemukan pada kedalaman tertentu. Nah, hal ini juga memastikan bahwa solusi yang ditemukan merupakan solusi dengan kedalaman minimum. Nah, terus kita masuk ke codingannya. Nih, hasil codingan. Nah, berikutnya ada implementasi sederhana IDDFS dengan menggunakan Python. Nah, ini hasil codingannya. Di sini kita jelasin dulu apa sih itu DLS itu. Nah, DLS itu dia merupakan bagian DFS dengan batas kedalaman. Nah, selanjutnya di sini ada def IDDFS yang digunakan untuk memanggil DLS secara berulang dengan kedalaman yang meningkat. Nah, dari codingan ini, proses pencarian akan berhenti ketika node tujuan ditemukan. Nah, terus kita selanjutnya kita run dulu hasil codingan kita. Nah, hasilnya di sini bakal true
Kenapa hasilnya true? Karena program ini menandakan bahwa node tujuan yaitu E berhasil ditemukan dalam graf menggunakan algoritma IDDFS. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan IDDFS. Kelebihannya itu, yang pertama, pengguna memori lebih efisien. Yang kedua, mampu menemukan solusi dengan kedalaman minimum. Yang ketiga, cocok untuk ruang pencarian yang besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama, terjadi pengulangan pencarian pada node yang sama. Yang kedua, waktu eksekusi bisa lebih lama dibandingkan BFS pada kasus tertentu. Yang ketiga, kurang efisien apabila solusi berada pada kedalaman yang sangat dalam. Nah, demikian penjelasan mengenai algoritma IDDFS. Semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.